warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh, para guru, para sesepuh, para orang tua, para senior, terkhusus DKM Masjid Nurul Huda Lupasan, terkhusus Ketua DKM Al-Ustaz Syarif Hidayat, betul Ustaz, beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang hadir pada salat Isya berjamaah, serta insya Allah kita lanjut dengan salat tarawih yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat karunia-Nya hingga sampai saat detik ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita. Alhamdulillah malam ini insya Allah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih malam ke-29. Lebaran dong besok. Malam ini insya Allah kita melaksanakan sholat tarawih malam ke-10. Betul ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, perjalanan ibadah Ramadan kita sudah kita laksanakan 9 hari. Itu kalau mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah. Walau ada saudara kita yang mungkin sudah terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat, tidak masalah. Dari semenjak dulu sampai mungkin hari kiamat, perbedaan itu akan terus berada. Tetapi yang namanya perbedaan itu adalah rahmat buat kita semua. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu doa dan kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah memperkenankan doa kita. Doa yang sangat viral dan hampir setiap sore, setiap hari kita mendengarkannya pada saat masuk awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadhan wa hasirna qasidana. Dua tiga. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballina Ramadhan wa hasirna qasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban
sampaikan kami di bulan suci, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nyatanya Bapak dan Ibu sekarang sedang berada di malam 10 bulan Ramadan. Itu semua karena permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-doa huwal ibadah. Jadi salah satu di antara ibadah kita kepada Allah, ada puasa kita, ada sholat kita, ada zakat kita, ada haji kita. Salah satu di antaranya doa juga adalah bentuk ibadah. Doa nuful ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Doa sulahul mu'minin, dan doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Makanya sombong mereka kalau merasa dirinya berhasil karena atas apa yang mereka lakukan, tanpa bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, minta dan mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi Allah itu senang Bapak dan Ibu jamaah sekalian kalau ada di antara hambanya sering merengek, sering menangis meminta. Kalau kita ibaratkan kita ini seorang anak, kemudian kita minta sesuatu sama orang tua kita. Ada di antara dua anak, si A dan si B. Yang satu sering merengek, minta uang jajan, minta diberikan hadiah, terus meminta. Lama-lama ayahnya juga akan nurut dan membelikannya hadiah. Tapi kalau yang diam aja, suruh makan diam aja, malas orang tuanya juga. Begitupun jamaah sekalian, sering dan perbanyaklah kita memohon dan berdoa kepada Allah, apapun itu doa kita. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan mengabulkan di antara doa-doa siapa yang selalu meminta kepada Allah. Mudah-mudahan di antara kita semua. Amin. Jamaah sedang salat tarawih yang berbahagia. Sebelum kita memasuki awal bulan Ramadan, tentu kita melewati awal bulan Sya'ban atau mulai bulan Sya'ban terlebih dahulu. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan bulan umatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada bulan Rajab itu untuk membersihkan badan kita, Sya'ban mensucikan hati kita. Kenapa sih Ramadan dinamakan bulan suci? Karena jamaah rahmatullah, sebelum masuk Ramadan itu bulan Sya'ban, bulan untuk mensucikan hati kita. Ramadan mensucikan ruh kita. Makanya banyak aktivitas kegiatan kita di bulan Sya'ban itu kita istirahatkan dulu, tawakukan dulu. Bukan berarti kita selesai mengaji dan mengkaji, tetapi kita menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Saling maafkan, ada yang ziarah kubur, ada datangi orang tuanya di kampung, ada tempat halaman yang dia datangi, kemudian bertemu dengan saudara, saling memaafkan. Makanya buang tuh di dalam hati kita sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat ujub. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Makanya kalau sudah disucikan hati kita, masuk bulan berikutnya, bulan suci, karena kita sudah dalam keadaan suci. Masuklah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika datangnya bulan suci Ramadan, ada di antara saudara kerabat, teman sahabat kita, atau orang-orang yang kita cintai telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Mereka tidak beri kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan. Makanya mari kita manfaatkan setiap saat, setiap detik masuk bulan Ramadan, kita isi dengan amaliyah kita, kebaikan kita. Ramadan bukan berarti menahan rasa lapar haus di siang hari saja. Tetapi Ramadan itu 24 jam, malamnya pun jangan pernah kita tinggalkan qiyamul lail,
bertadarus, berinfak, bersedekah, itu nilai amaliyah kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, tentu dengan berserah diri dan mengharap ridha Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Ali karamallahu wajhahu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Malam kemarin Bapak dan Ibu jamaah sekalian, malam yang ke-9, siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih malam ke-9, maka Allah akan memberikan pahala seperti ibadahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak amat luar biasa Bapak Ibu. Dan malam ini siapa orang yang sholat tarawih pada malam ke-10, maka Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Besok malam ke-11 kalau kita melaksanakannya, maka fadilahnya sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Dosa-dosanya habis. Jangan pernah kita lewatkan Pak. Yaitu qiyamul lail, mulai tarawih, atau mungkin sholat-sholat malam yang lainnya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan termasuk bulan suci, atau dinamakan bulan suci salah satu di antaranya karena diturunkannya juga Al-Quran. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, dan Allah amanahkan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Al-Quran disimpan di tempat yang begitu baik, Lauh Mahfuz namanya. Kemudian Allah turunkan secara sekaligus di Baitul Izzah, langit yang paling bawah. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikatnya Jibril. Berangsur-angsur, ada yang menyatakan 22 tahun, ada yang menyatakan 23 tahun. Al-Quran dimempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan di dalam kandungan Al-Quran itu ada berita umat terdahulu. Jadi berita-berita umat terdahulu Bapak dan Ibu, bagaimana kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, semua perjalanan orang-orang terdahulu itu diceritakan dalam Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak pernah tahu bagaimana kisah perjalanan para nabi. Semua diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian kabar umat di masa yang akan datang pun diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kiamat. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau ada satu permasalahan, semisal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada sebuah perjalanan yang ternyata semua dimudahkan. Seseorang itu hanya tinggal di tempat, kemudian dia telepon, kemudian dijemput, mungkin Gojek atau Grab, kemudian dia langsung ke pesawat, dan begitu mudahnya perjalanan, dan begitu pun cara mendapatkan makanan begitu singkat, dengan telepon GoFood sudah bisa tiba di hadapan kita. Kalau itu terjadi di zaman saat ini, maka perbanyaklah sholat dan jangan pernah tinggalkan zikir dalam kehidupan kita. Dan itu sudah terjadi. Tanda-tanda akhir zaman, laki-laki banyak menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya perempuan banyak menyerupai laki-laki. Dan Al-Quran sebagai landasan hukum bagi umat saat ini. Siapa yang mencari petunjuk karena Al-Quran, Allah akan membimbingnya. Dan siapa yang mencari petunjuk bukan karena Al-Quran, Allah akan menyesatkannya. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashab. Siapa orang yang sering membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menjadi penolong kita, syafaat kita di yaumil qiyamah nanti, dan akan menjadi sahabat terbaik di dalam kehidupan kita nanti. Dan bagi orang-orang atau satu keluarga mempunyai putra-putri yang hafizah, maka kelak nanti di yaumil qiyamah
orang tuanya akan disematkan dengan mahkota yang teramat luar biasa. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nawiru buyutakum bisalati wa qiraatul Quran, terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, bagi bapak-bapak yang rumahnya dekat masjid, itu baiknya sholat sunnah itu di rumah, ya terkecuali yang berjamaah. Ya apa? Rakaatul fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia beserta isinya. Tapi kalau itu kita dekat masjid Pak, begitu selesai dengan azan, sholatnya di rumah. Kalau memang dekat ya, setelah itu baru kita ke masjid. Tapi kalau jauh, ya laksanakanlah sunnahnya juga di masjid. Takut ketinggalan tidak berjamaah. Siapa orang yang melaksanakan sholat tahlil subuh 2 rakaat sebelum subuh, kemudian pada rakaat yang pertama dia baca surah Al-Nasr, kemudian di rakaat yang kedua setelah Fatihah dia baca surah Al-Taharah, maka selain dunia dan isinya dia dapatkan, Allah akan sembuhkan dia dari penyakit tulang. Ini seusia kita 50 sampai 60, itu rata-rata lutut mulai pegel, pinggang mulai linu, betul. Sering-seringlah sholat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh, pada rakaat pertama dia baca surah Al-Nasr, kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah dia baca surah Li'ila fi Quraisyin fihi ladasutin wasaid, maka Allah akan menjaga dia dari gangguan orang-orang yang jahat pada dirinya. Orang yang akan melakukan kejahatan akan mental dari kehidupan kita Pak. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat tahlil 2 rakaat sebelum subuh, pada rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, setelah rakaat yang kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallahu 3 kali, maka selain dunia dan isinya didapatkan, sama kita dengan sedekah emas sebesar dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi setiap ayat dan surah yang Allah turunkan itu ada fadilah tersendiri. 2 ayat terakhir surah At-Taubah, apa ya Pak? Ibu, alhamdulillah masih hidup. Ada suaranya maksudnya Pak. 2 ayat terakhir surah At-Taubah apa ya Pak ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Ini Pak amalkan setelah sholat 5 waktu, zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, baca 7 kali Pak. 2 ayat terakhir sampai selesai. Maka pertama Allah akan awet mudahkan dia. Lihat aja di sini jamaah-jamaah yang sudah kelihatan sepuh, walaupun kelihatannya tua, memang tua sih. Ya artinya walaupun tua kelihatannya muda Pak. Dan siapa yang sering mengamalkan ayat ini, maka Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan jaga dari fitnah dunia. 70 macam mara bahaya akan terhindar dari kehidupannya. Surah Al-Hasyr Pak, Al-Hasyr apa juga nih ya? 3 ayat surah terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Kalau jamaah di sini apalagi ketua DKM-nya yang yakin insya Allah sudah di luar kepala. Iya, ayat Quran di mana, kepala di mana. Itu kalau bisa mengamalkan ini hanya maghrib dan subuh saja Pak, 3 kali. Pertama dia akan jaga dirinya dari gangguan binatang buas. Kemudian dia akan jaga dirinya dari makhluk-makhluk halus, jin-jin, makhluk jahat yang akan menjaga dirinya. Maka surah ini juga surah yang dibacakan saat orang-orang itu kena gangguan jin dan setan. Ruqyah, baca surah ini serta baca surah An-Nas, maka akan keluar Pak makhluk-makhluk yang akan mengganggu dirinya. Dan juga Allah akan menjaga dari gangguan orang-orang jahat pada dirinya, dan 70.000 malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Setiap orang yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca Al-Quran sepertiga. Kalau 3 kali berarti 1 kali khatam. Siapa orang yang membaca surah Yasin 1 kali, fadilahnya sama dia menghatamkan Al-Quran 10 kali. Siapa yang membaca surah ayat kursi 1 kali, sama dengan membaca akan ayat Al-Quran 1000 ayat. Pak, bro, kalau hati kita resah, gelisah, gundah gulana, penuh dengan berbagai macam masalah, Pak. Mau Ramadan serba sulit, suami lagi nganggur, istri ngomel melulu, uang belanja kosong. Coba Pak rajin-rajin baca surah Al-Kautsar. Ini Rasulullah pernah hatinya gundah gulana karena pada saat itu putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Maka turunkan ayat ini. Kalau ada anak-anak kita, putra-putri kita yang kecil, Pak, jam 1, jam 2 malam tiba-tiba nangis, jangan panik, Pak. Pegang kepalanya, ubun-ubunnya, kemudian bacakan surah Al-Kautsar 3 kali, ditambah dengan sholawat, tiupkan pada ubun-ubunnya. Insya Allah pertolongan Allah, nangisnya akan reda. Jadi banyak ayat-ayat, surah-surah yang di dalamnya banyak fadilah. Terus baca Al-Quran. Zuhin Al-Quran di aswat itu. Baguskanlah bacaan Al-Quranmu dengan suaramu yang indah. Itu memang bahkan Imam Nawawi mewajibkan, Pak. Jadi kalau bacaan indah, itu makmum biasanya tersentuh. Coba aja kalau baca Quran sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kacau, Pak. Dan jemaah sekalian, setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca di rumah kita, itu malaikat rahmat akan turun di rumah kita. Makanya jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, Pak. Jadikan rumah kita tempat sholat, tempat zikir, tempat meminta kepada Allah, tempat untuk baca Quran. Makanya di rumah kita, Pak, kalau rumahnya gede, siapkan mihrab khusus tempat sholat. Khusus tempat sholat, kalau bisa jangan terlangkah-langkah. Ada sajadah yang membentang, ada Al-Quran di dalamnya. Jadi itu tempat untuk mengeluh kita, meminta kita kepada Allah. Wah, Pak Ustaz, rumah saya mah cuma sekamar. Di situ saya makan, di situ saya tidur, di situ saya nonton TV. Ya paling tidak ada juga tempat khusus sholat, Pak. Walaupun sajadahnya ditilap, dilipat, kemudian kita pasang lagi. Ini jangan sholat sebentar di sini, belah sana, belah sono, belah situ. Diupayakan satu tempat yang bisa memenuhi kita. Ini apa bibir kokar kering ya? Hanya tadi tidak makan saya seharian, Pak. Sama. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Jadi kalau ada mihrab sepertiga malam, setiap sepertiga malam bangun sholat tahajudlah menjelang terbuka. Apalagi sekarang kita sahur, Pak. Upayakan bangun, Pak, di dalam sahur ada keberkahan. Walaupun hanya minum seteguk air, bukan karena malas, Pak, saya mau tadi jam 12 sudah makan, saya mau nggak mau sahur lagi, saya sahur. Itu jangan seperti itu. Sahur itu bukan karena makannya, tetapi di dalam sahur itu ada keberkahan. Bangunkan anak-anak kita sahur, kalau akhirkan waktu sahur. Kalau sekarang subuh jam 4:30. Bahkan hampir jam 4:40 kalau tidak salah. Itu kalau bisa sebelum atau setengah 4 kita bangun, kita mandi tuh, Pak. Mandi basah, ya mandi membasah ya. Artinya basahi seluruh tubuh kita, Pak, mulai dari telapak kaki, betis, paha, perut, kemudian pundak 3 kali, 3 gayung, kemudian 3 kali. Setelah itu cuci muka, baru Pak sebelah sini di semua. Hati-hati, banyak orang yang terjatuh di kamar mandi selalu pecah pembuluh darahnya. Karena apa? Dia tidak hati-hati dengan mandinya. Langsung main guyur, ternyata posisinya pada saat panas langsung untuk darah naik ke atas. Tidak bisa membendung aliran darah,
sehingga bisa pecah pembuluh darahnya. Jadi mulai pelan-pelan. Itu Pak, mandi malam manfaatnya luar biasa. Itu coba kalau bangun kita setelah mau sholat subuh bangun, itu pagi-paginya badan seger, aliran darah lancar, wajah terlihat cahaya. Jangan mentang-mentang puasa lesu. Kenapa Pak? Oh, nggak kerja. Sampai seperti itu jangan. Rasulullah tidak senang melihat hambanya, melihat umatnya, walaupun dia kadang berpuasa tapi kelihatannya loyo, lesu. Padahal kita ini hanya memindahkan waktu makan. Sebulan ini betul kita tidak makan di siang hari, tapi malamnya coba berapa kali makan? Belum mil, makan bakso, bakwan, bakpao, kemudian makanan yang lain lagi, tidak berhenti walakan. Itu memindahkan waktu makan, tapi efeknya terhadap organ tubuh kita luar biasa. Sama dengan dibersihkan organ-organ tubuh kita. Makanya yang sakit kolesterol, gula darah tinggi segala macam, insya Allah itu akan sehat. Amin ya Rabbal. Ya Allah, kita ini saja barangkali Pak. Nanti kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.